Oke, selamat pagi buat kita semua kelas 12 IPA. Pada pelajaran fisika, tetap materi kita yaitu masih seputaran listrik, yaitu mengenai arus listrik searah. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana itu arus, bagaimana itu hukum Kirchhoff yang pertama, hukum 2 Kirchhoff itu sudah kita pelajari. Contoh soalnya juga sudah kita buat beberapa. Kemarin juga yang hari Jumat. Yang hari Jumat itu juga saya buat khusus kamu untuk mengerjakan soal. Dan sebagian sudah saya periksa. Hasilnya ya sedikit ada peningkatan. Artinya seperti ini, artinya kamu harus lebih belajar lagi, harus lebih banyak latihan lagi, banyak soal-soal yang ada di internet atau di buku yang bisa kamu kerjakan untuk latihannya. Oke, sekarang materi kita yaitu mengenai hambatan pada rangkaian listrik. Hambatan pada rangkaian listrik ini materinya ini hampir sama ketika kita belajar mengenai elastisitas. Oke, rangkaiannya itu bagaimana? Rangkaiannya itu ada 3 jenis. Yang pertama apa itu? Oke, yang pertama itu ada dia rangkaian seri, ada dia rangkaian paralel, ada dia rangkaian campuran. Oke, fungsi daripada hambatan ini apa? Fungsi daripada hambatan ini dia untuk mendapatkan nilai-nilai tegangan, nilai-nilai arus yang dibutuhkan satu komponen listrik, maka dia dibutuhkan hambatan. Artinya seperti ini, tidak semua komponen itu memerlukan arus atau tegangan yang sama. Artinya dia berbeda-beda. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang berbeda-beda ini, maka dibutuhkan apa? Maka dia dibutuhkan hambatan atau resistansi. Baik, itulah dia fungsi daripada hambatan ini. Maka perumusannya bagaimana? Maka perumusannya akan saya jelaskan berikut ini. Oke, baik, kita lanjutkan materinya yang tadi mengenai rangkaian ini, mengenai rangkaian hambatan. Yang pertama tadi yang saya jelaskan itu ada dia rangkaian seri. Maka saya buatkan di sini untuk rangkaian seri. Rangkaian seri, bagaimana ini rangkaian seri? Maka kalau rangkaian seri ini dia digambarkan seperti ini. Misalkan gambarnya itu saya buat oke, ini merupakan simbol hambatan. Kita buat 3 hambatan. Oke, misalkan seperti ini. Dan di sini adalah sumber dayanya. Inilah dia yang dikatakan dengan rangkaian seri. Kita misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini dia adalah R yang ketiga. Maka untuk rangkaian seri di sini, yang pertama, rangkaian seri ini merupakan rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan. Artinya bagaimana? Artinya tegangan di sini, dan di sini itu berbeda-beda. Dia berbeda-beda. Maka boleh kita simpulkan untuk yang pertama, untuk arusnya, untuk arus I atau arus, di mana arusnya ini bernilai sama. Artinya kita ukur di sini, lalu kita ukur lagi yang ini ke sini, kita ukur lagi dari sini ke sini, maka nilai arusnya itu sama. Maka kalau saya buat nilai I-nya di sini, saya misalkan ada I1 ya kan yang mengalir, di sini ada I2 yang mengalir, di sini juga ada I3 yang mengalir. Nilainya ini bagaimana? Maka untuk nilai arusnya ini sama. Artinya kalau saya buat di sini bahwa arus yang mengalir di R1 itu sama dengan besar arus yang mengalir di R2.
R2. Maka saya buat di sini itu nilainya itu adalah sama. Oke, ini yang pertama. Yang kedua tegangannya itu bagaimana? Maka kalau tegangannya itu berbeda-beda. Artinya kalau saya buat di sini bahwa tegangan itu beda. Oke, untuk tegangan yang pertama, tegangan di sini ketika diukur itu berbeda dengan tegangan di sini di hambatan yang kedua. Itu berbeda nilainya. Dan berbeda juga di yang ketiga. Maka ini kita buat tanda beda sama dengan garis itu merupakan tidak sama. Maka di sini dia V3. Oke. Yang berikutnya bahwa di sini nilai daripada R totalnya atau hambatan total, saya buat di sini R total itu nilainya adalah R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R yang ketiga. Karena apa? Karena di sini dia dikatakan rangkaian seri. Berbeda dia rangkaian seri pada pada materi kita di kelas 11 yaitu mengenai elastisitas. Itu jelas dia sangat berbeda. Itulah dia untuk rangkaian seri. Selanjutnya ada dia rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini bagaimana? Rangkaian paralel itu seperti ini. Oke, saya gambarkan aja di sini. Rangkaian paralel itu misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini dia adalah R3. Saya misalkan dia seperti ini. Oke. Ini dia ada sumber dayanya. Saya misalkan ini adalah R1, di sini adalah R2, di sini adalah R3. Maka pada rangkaian paralel itu kebalikan daripada rangkaian seri. Maka di sini boleh kita buat persamaannya itu bahwa untuk arusnya itu dia berbeda-beda, atau pada rangkaian paralel ini dia dikatakan sebagai rangkaian pembagi arus, di mana nilainya itu adalah oke, kita misalkan di sini arusnya mengalir ya. Kita misalkan arusnya mengalir. Di sini dia ada I1, di sini dia ada I2, di sini dia ada I3. Artinya kalau pada rangkaian ini nilai arusnya itu dia dibagi, artinya dia berbeda-beda, sehingga nilai daripada I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Itulah dia untuk persamaannya. Sedangkan tegangannya bagaimana? Maka kalau tegangannya itu dia sama. Oke, tegangannya ini dia sama. Artinya kalau kita buat nilai daripada tegangan di hambatan yang pertama sama dengan tegangan di hambatan yang kedua sama dengan tegangan di hambatan yang ketiga. Atau kalau saya buat di sini nilai V-nya ini sama, artinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Tegangannya itu sama, berbeda dengan rangkaian seri yang tadi. Kalau rangkaian yang seri tadi kan tegangannya itu dia berbeda-beda. Oke, selanjutnya untuk R totalnya ini bagaimana? Maka kalau di rangkaian seri tadi R totalnya itu adalah R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Sedangkan kalau di sini sepernya 1 per. Oke, dia berbanding terbalik. Maka boleh dibuat 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Oke, di dalam instalasi listrik di rumah kamu atau di mana saja yang dipergunakan itu rangkaiannya adalah rangkaian paralel, bukan rangkaian seri. Kenapa tidak dipakai rangkaian seri seperti ini? Alasannya tidak dipakai rangkaian seri karena pada rangkaian seri ini misalkan hambatannya ini kita misalkan adalah lampu. Ketika lampu salah satu mati atau hambatannya ini rusak salah satu, maka semua tidak bisa dipergunakan. Maka dia tidak bisa dipergunakan. Kalau misalkan lampu tadi satu putus bola lampunya, maka yang dua ini tidak akan nyala. Dia juga tidak akan nyala.
Itulah dia kelemahan daripada rangkaian seri. Maka kalau rumah dia menggunakan rangkaian seri, maka satu putus bola lampunya, semua tidak nyala lagi lampunya. Itulah dia kalau untuk rangkaian seri. Sedangkan kalau paralel dia, kita misalkan R3 ini adalah lampu, semua ini adalah lampu. Ketika R3 ini mati, ya kan, putus bola lampunya, maka masih bisa arus mengalir ke lampu yang kedua dan lampu yang pertama. Sedangkan kalau yang ini tadi, misalkan R3-nya ini, lampu yang ketiga ini mati, artinya dia putus, maka arusnya itu kan dia tidak mengalir. Di sini dia terhambat, tidak tersampaikan dia ke sini, sehingga lampu di R1 dan R2 itu tidak akan menyala. Oke. Kelemahan yang lain untuk rangkaian seri ini bagaimana? Kelemahan yang lain untuk rangkaian seri ini, lampunya itu nanti berbeda-beda terangnya. Berbeda-beda nanti terangnya. Mungkin lebih terang nanti lebih terang nanti lampu di R1 daripada di R2 dan di R3. Itu terangnya itu dia berbeda-beda. Oke, baik. Ini aja penjelasan dari saya mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, itu aja dulu penjelasan dari saya. Maka selanjutnya setelah ini akan saya berikan soalnya. Soalnya itu seperti video berikut ini. Oke, baik, itulah dia penjelasannya. Bagaimana itu hambatan seri, bagaimana itu hambatan paralel, bagaimana itu hambatan campuran. Maka sekarang tugas kamu cukup kamu ringkaskan apa yang saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan barusan itu kamu ringkas, kamu tuliskan yang penting-pentingnya, baru kamu cari lagi dari buku kamu cari dari internet, kamu tambahkan di buku kamu pelajari, dan kamu mengerjakan satu soal yang saya berikan, yang saya lampirkan di video ini. Baik, hanya itu aja tugasnya. Setelah kamu meringkas, kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu buat komentar di Google Classroom. Oke, hanya itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih.